وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada pemirsa semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah meng-subscribe video-video kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada semuanya dengan balasan yang lebih baik, dan semoga video-video kami bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah pertanyaan ya. Ada pertanyaan ya. Apakah membaca Al-Quran dengan niat penyembuhan tidak termasuk lillahi ta'ala? Nah, ini pertanyaannya ya. Baik. Membaca Al-Quran dengan niat penyembuhan adalah sunnah ya. Bahkan termasuk amalan utama yang dikerjakan seorang muslim kepada dirinya sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Isra ya ayat 82 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penyembuh, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh ya, sebagai obat. Nah, kemudian diperkuat lagi ya dengan pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata ya, Nabi Muhammad SAW pernah meru'yah dan memerintahkan umatnya untuk meru'yah. Apabila ru'yah dilakukan dengan Al-Quran dan dengan asma Allah Ta'ala, maka hukumnya adalah boleh. Bahkan dalam kesempatan lain Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hal tersebut termasuk sunnah ya. Ru'yah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang ma'ruf, maka tidak ada larangan di dalamnya, bahkan itu termasuk amalan sunnah ya. Kemudian Badruddin Al-Aini rahimahullah berkata ya, ru'yah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah ru'yah yang menggunakan bacaan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah mengomentari tafsir dari ayat tersebut ya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi attakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan. Beliau rahimahullah berkata, mengacuhkan Al-Quran ada beberapa macam ya.
Yang pertama, tidak mendengarkan, tidak mengimani, dan tidak memperhatikannya. Kedua, tidak mengamalkannya dan tidak menegakkan apa yang dihalalkan dan diharamkannya, walaupun seseorang itu membacanya dan mengimaninya. Ketiga, tidak menjadikannya sebagai hukum dan tidak berhukum dengannya, baik menyangkut prinsip-prinsip agama maupun cabang-cabangnya, serta meyakini bahwa Al-Quran tidak memberi faidah keyakinan dan bahwa petunjuk-petunjuknya bersifat tekstual semata yang tidak mengandung ilmu. Keempat, tidak mentadaburinya, tidak memahami maknanya dan tidak mengetahui apa yang diinginkan darinya oleh yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kelima, tidak menjadikannya sebagai obat untuk segala macam penyakit hati dan mencari obat penyakit hati tersebut dengan selainnya, serta tidak mengambilnya sebagai obat bagi penyakit-penyakit badan. Di kitab lainnya, Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan, barang siapa yang tidak bisa disembuhkan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Nah, dari dalil-dalil yang disebutkan ya, dan perkataan ulama yang telah disebutkan tersebut ya, menunjukkan bahwa membaca Al-Quran dengan maksud menyembuhkan adalah sesuatu hal yang utama bagi seorang muslim dan tidak mengganggu keikhlasan niatnya untuk niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak patut bagi seorang muslim mengatakan bahwa orang yang ikhtiar menggapai kesembuhan dengan membaca Al-Quran adalah orang yang tidak ikhlas dan tidak lillahi ta'ala. Justru yang patut dicurigai adalah orang-orang yang mengatakan membaca Al-Quran untuk penyembuhan diri adalah amalan yang tidak ikhlas, karena pada hakikatnya orang itulah yang sedang mendoktrin umat muslim untuk acuh dan jauh dari Al-Quran, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita ya, bahwasanya membaca Al-Quran dengan tujuan untuk penyembuhan, insya Allah ini tergolong perkara yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ini sudah ada tuntunannya ya. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.